Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi malam hari ini bertepat tanggal 6 Juni 2020, kita melakukan satu ya semacam agenda-agenda produktif dengan salah satu alumni HMI Koms Petrik, yakni Kekanda Iksan. Di harapannya ngobrol santuy ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman kader selama masa pandemi begitu. Jadi nanti sifatnya kita sharing-sharing dengan Bang Iksan mengenai usaha yang hari ini beliau rintis begitu. Nah, untuk yang pertama Bang, saya akan serahkan dulu ke Bang Iksan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan lain-lain sebagainya. Pada Bang Iksan, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ketum HMI, Komisariat Peternakan Perikanan, dan juga beserta jajarannya, dan juga teman-teman pendengar atau penonton dari baik dari Instagram Patrick maupun YouTube Patrick. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Nama lengkapnya nggak usah lah ya, nama akrab langsung. Nama panggilannya Ihsan, berasal dari Pamekasan, Madura. Saya jurusan peternakan 2013 dan lulusnya 2017 ya, 4 tahun pas lah. Dan dulu sih dikasih amanat pernah menjadi ketua HMJ dan juga berproses di komisariat juga. Alhamdulillah. Nah, untuk pekerjaan ya cukup banyak lah. Nanti kita interaksi langsung aja ya. Oke, baik, siap Bang. Oke. Jadi itu sekedar informasi untuk teman-teman sekalian bahwa Bang Iksan ini merupakan salah satu alumni HMI Komisariat Peternakan Perikanan dan beliau adalah angkatan 2013 Bang ya. 2013 betul. Dan lulusan 2017, 4 tahun lah pas. Dan sekarang beliau sedang merintis usaha yang nanti ya sama-sama kita dengar secara bersama-sama begitu. Jadi mungkin ini kita mulai ke pertanyaan yang pertama aja Bang ya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan keseharian Abang di rumah seperti apa Bang? Mengenai keseharian ini Bang. Nah, untuk keseharian sekarang memang karena kalau istilahnya sekarang corona effect ya. Jadi memang tidak terlalu sibuk sih. Oke. Jadi sekarang lagi mempersiapkan untuk lanjut studi S2 ya. Oke. Cuma karena ini masih lagi tes, doakan saja untuk semoga lulus saja ya. Oke Bang, siap, amin. Jadi rencananya di mana Bang? Nah, kalau rencananya memang di Universitas Gadjah Mada. Kalau cuma memang belum direzekikan, itu nanti di Universitas Brawijaya lah. Oke, siap Bang. Mudah-mudahan lulus Bang ya, biar kita bisa ya, mudah-mudahan di Brawijaya Bang, biar kita bisa ketemu lagi begitu Bang. Jangan begitulah tuh. Oke Bang, jadi kesehariannya seperti itu Bang ya, artinya di masa pandemi ini memang tidak terlalu banyak kesibukan lah Bang ya. Cuma memang. Iya Bang, terus? Jadi kalau di masa pandemi karena saya sudah berhenti kerja ya, udah resign, kayaknya akhir 2019 resign dari kerjaan. Dan memang merintis usaha ya. Memang tidak gampang untuk merintis usaha, terutama setelah mau bertumbuh, ternyata ada
pandemi Oh, pandemi. yang cukup signifikan lah ya, terutama untuk yang baru-baru mulai usaha. Oh, boleh saya. Iya, betul Bang. Betul sekali itu Bang. Cuma nggak kaget sih karena memang sudah dari dulu belajar usaha mulai dari kecil SMA ataupun kuliah. Jadi naik turunnya usaha nggak terlalu begitu berpengaruh lah ya. Oh iya Bang, betul sekali. Nah, makanya di tengah pandemi ini ketika usaha satu udah mentok, coba cari alternatif usaha lain. Oh iya Bang. Ini Bang, ngomong-ngomong soal usaha Bang ya, soal usaha tadi Abang sudah menyinggung juga mengenai usaha. Jadi sekarang ini Abang ini lagi usaha apa Bang? Sekarang ini lagi merintis usaha apa Bang? Jadi kalau untuk usaha yang memang cukup lama saya geluti itu ada berapa ya? Ada 4 ya kalau nggak salah. Jadi Banyak pertama juga. itu ada jualan celana sama baju yang namanya itu bakul celana nih. Karena memang rintisnya dari celana. Jadi karena kemarin meskipun pandemi tapi suasana lebaran, jadi itu yang cukup signifikan naiknya Iya untuk betul. penjualan. Nah yang kedua itu ada namanya lur telur. Lur telur, Jadi Bang. jualan telur. Oh, jualan telur, lur telur. Oke, menarik ya. Iya. Nah, lur telur itu kan soalnya kan orang Madura ya biasa dibalik-balikin kata-katanya jadi lur telur. Lur telur. Iya, Bang. Terus, Bang, terus. Nah, itu juga di tengah pandemi ini meskipun daya beli menurun untuk yang lain, cuma untuk kebutuhan hidup tetap berjalan kan ya. Makanya untuk lur telur itu juga cukup berjalan. Cukuplah untuk buat jajan, buat beli paketan sama main. Betul. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya bank sampah. Bank sampah. Betul. Nah, ini adalah istilahnya konsep rongsokan lah ya. Cuma dikomparasikan sama sistem sampah. Nah, nanti orang yang untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang, yang masih produktif untuk didaur ulang, itu nanti ditukar ke kami, nanti kita uangkan ataupun bisa ditabung. Oh, itu sih. Cuma untuk usaha yang ini memang sedikit ada kendala karena ini berhubungan dengan sampah dan juga banyak sekali resiko dari segi kesehatan baik customer maupun dari pekerja kami. Iya, betul. Makanya untuk ini masih stuck kemarin. Dan juga pabrik pun juga lagi tutup nih untuk nyetor sampahnya gitu. Oh, jadi, gitu. Untuk yang ketiga itu masih vakum untuk sementara. Cuma dalam waktu dekat ini sudah mau mulai beraktivitas lagi, doakan. Amin. Siap, betul. Nah, yang terakhir itu namanya kandang halal. Kandang halal, oke. Betul. Untuk kandang halal ini ya seperti biasa budidaya sapi potong. Budidaya sapi potong. Betul. Dengan mengedepankan teknologi tepat guna dan memanfaatkan potensi-potensi di sekitar sehingga untuk biaya maupun waktu efektif dan efisien. Iya, boleh. Berarti itu tempat usaha itu Bang yang sekarang Abang rintis ya? Betul. Berarti di masa pandemi ini juga memang kayak misalnya tadi bakulan celana, kemudian jualan telur itu memang mengalami penurunan Bang ya, tapi setidaknya bisa mencukupi lah begitu Bang ya. Terus ini Bang, mungkin betul. Mengenai saya akan lebih fokus ke ini Bang, ke bank sampah dan kemudian ke kandang halal. Kayaknya bagi saya kayaknya dia menarik ini kedua usaha ini begitu Bang.
Nah, Betul. berkaitan dengan kandang halal ini kerjanya seperti apa sih Bang? Maksudnya prinsip kerjanya seperti apa begitu? Apakah dia seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya atau memang dia memiliki semacam hal lain begitu di dalam kegiatan-kegiatannya begitu Bang? Ya, saya coba jelaskan dulu dari kandang halal ya. Oke Bang, betul. Karena ini kebetulan memang selaras dengan jurusan saya. Betul. Peternakan. Jadi siapa tahu nih, teman-teman juga pengen berwirausaha di bidangnya masing-masing, entah di peternakan maupun perikanan. Iya, betul Bang, betul. Terutama untuk pemuda yang masih punya terkendala dana, terkendala konsep apapun lah. Jadi untuk kandang halal itu sebenarnya konsepnya biasa aja. Sebenarnya konsepnya kami mengusung untuk kandang halal itu ya sudah teknologi tepat guna. Apa yang didapatkan di perkuliahan ya sudah kita praktekkan. Kita coba praktekkan dan alhamdulillah memang signifikan ya. Karena memang itu sudah berdasarkan teori dan juga uji dari orang lain. Jadi untuk kandang halal itu karena memang saya kesulitan dana awalnya, jadi saya pakai sistemnya investor. Oh, investor, oke. Betul. Nah, di awal perjalanannya, investor invest 2 sapi. 2 sapi. Dengan nilai invest itu 50 juta dan renovasi kandang itu sekitar 10 juta lah ya. Dan alat-alat yang lain. Nah, itu untuk bahan uji coba dulu. Karena investor ini tidak mau mengambil risiko yang cukup besar. Betul. Dan juga dengan orang yang pengalamannya masih rendah. Cuma kita bisa meyakinkan dengan konsep kita yang matang, itu biasanya investor menarik. Apalagi di bidang pangan yang tidak akan ada matinya kecuali kiamat ya. Betul. Kecuali kiamat ya. Iya, betul. Iya. Kiamat yang direvisi kemarin. Lanjut, Bang. Oke, Bang. Untuk yang 2 uji coba ini alhamdulillah sudah sangat sukses ya, bisa dikatakan sangat sukses karena kami juga sudah bekerja sama dengan orang lingkungan sekitar untuk jadi pekerja dan memanfaatkan limbah-limbah pertanian untuk jadi pakan utama dengan tentunya tambahan-tambahan yang lainnya. Dan itu sudah cukup, lebih dari cukup ya untuk penghasilan dari segi pemula. Dan alhamdulillah investor pun sudah sangat percaya dengan kandang halal ini. Karena dari segi packaging, dari segi logo, dari segi konsep, dan juga prakteknya, itu sudah sangat memenuhi apa yang diinginkan oleh investor maupun ownernya. Nah, cuma kebetulan kami sudah buat proyek 30 sapi. 30 sapi. Dan kami ada lahan, punya orang sekitar, itu coba kami sewa. Makanya kita sudah pembebasan lahan karena masih ada pohon-pohon. Itu sudah pembebasan lahan, sudah selesai semua. Dan sudah tinggal ngirim barang nih. Ternyata cuma karena adanya COVID ini memang berdampak sekali bagi investor terutama. Sehingga investor itu mengalami istilahnya harus struggling ya, harus bertahan. Harus bertahan, survive di tengah pandemi ini. Makanya untuk proyek yang 30 sapi itu belum bisa diteruskan. Gitu.
Oke. Makanya Oh, terkendala itu. terkendala itu Bang ya. Kalau mengenai ini ya, mengenai kandang halal Bang ya, Hmm, prinsipnya seperti itu Bang ya kalau dilihat tadi. betul. Kalau ini Bang berkaitan dengan Hmm, bank sampah Bang, itu bagaimana itu Bang? Apakah sama atau memang ada ini juga ada ide dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan juga untuk teman-teman biar bisa tahu juga Bang, kira-kira bank sampah ini seperti apa sih? oh, betul. Sebenarnya latar belakang adanya bank sampah ini cukup sederhana saja. Hmm. Karena memang saya fokusnya pulang dari Jakarta ya, karena saya terakhir bekerja di Jakarta. Nah, saya pulang dari Jakarta, ternyata masih banyak saja sarjana yang menganggur di rumahnya, tanpa Hmm. ada pekerjaan Iya, apapun. Asik dengan gadgetnya, tapi juga menyusahkan orang tuanya. Kan repot juga gitu. betul betul. Sebenarnya itu. Nah, makanya saya coba cari apa sih kegiatan positif untuk pemuda ini biar bisa berkarya nih, Betul, Pak. bisa berbisnis, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Itu yang penting. Akhirnya saya coba-coba cari apa yang belum ada yang dan potensial dan alhamdulillah setelah beberapa hari coba nyari referensi-referensi ternyata memang ada satu hal usaha yang belum pernah dilirik oleh orang-orang Hmm. ataupun dilirik orang-orang Madura karena orang-orang Madura prototipenya biasanya dikaitkan dengan sampah atau Sama. Oh iya. apa sih besi Besi ya. karena Oh iya. banyak orang yang pengusaha tentang itu ya Iya, betul orang betul. Madura. Cuma mereka masih pakai cara tradisional nih. Nah, gimana caranya? Seorang sarjana harus punya inovasi lebih kan daripada Betul. orangnya biasa. Nah, Betul. akhirnya makanya kami coba komparasikan bank sampah apa sih rongsokan itu Hmm. dengan sistem bank. Hmm. Nah, gitu. Nah, Oh. makanya eh, sampah itu Hmm. ditukar, nanti kita bisa jadikan uang bisa atau bisa disimpan di kita bisa. Oh begitu. Nanti mereka dapat tabungan. Dan Hmm. alhamdulillah hasilnya nggak main-main loh ya. Tiap bulannya bisa lebih dari jutaan rupiah hasilnya Wih, dari sampah. Beneran. mantap ya Bang ya. Iya, betul Ya, betul betul keren keren Bang, keren. Mengenai bank sampah tadi itu Bang, artinya memang betul sekali itu orang kan enggak hmm, terlalu tertarik mengenai sampah Bang ya. Tapi dengan ide ya, betul. ide yang sangat luar biasa tadi itu, akhirnya sampah kemudian bisa dipergunakan kembali begitu dan bisa menghasilkan lah. Bahasanya kan begitu Bang ya. Dan kalau saya dengar juga Betul. tadi itu Bang, mungkin teman-teman juga dengar ya Bang ya bahwa uh, dengan adanya bank sampah ini para sarjana yang ada di sana, ada di rumahnya Abang itu bisa kemudian dipekerjakan begitu dan mereka mendapatkan keuntungan juga, mendapatkan hasil juga. Wah, ini menarik ini Bang, Betul, menarik betul. begitu, menarik. Kalau berkaitan dengan bank sampah ini apakah ada investor juga Bang untuk mungkin awal-awal pertama kali rintis kandang apa namanya bank sampah ini kira-kira ada enggak Bang? Nah, saya coba flashback ya Oke untuk Bang, siap. sejarah terbentuknya bank sampah untuk dari segi pembuatannya. Hmm. Jadi sebenarnya saya masih ada lah untuk simpanan meskipun tidak banyak. Sebenarnya untuk membangun bank sampah dan untuk Hmm. membangun bank sampah itu tidak harus punya biaya banyak Hmm. sebenarnya. Karena yang dibutuhkan pertama itu sebenarnya hanya misalnya timbangan dan juga Hmm. uang ya sekitar 1 jutaan lah cukup sebenarnya untuk mengumpulkan sampah yang cukup banyak. Hmm. Karena dengan nilai uang 1 juta itu sudah punya sampah banyak banget lebih dari satu mobil lah ya. Hmm. Nah, tapi karena saya juga pengen mengedukasi mereka Hmm, betul. dengan sarjana-sarjana ini, sehingga mereka punya rasa tanggung jawab dan rasa kepemilikan dan juga rasa untuk berjuang. Betul, betul. Makanya kita mulai dari nol nih. Anggap Hmm. saya juga dari nol. Akhirnya
buat timbangan saja kita minjem loh. Oh. Kita Awalnya minjem. minjam begitu Bang ya. Dan betul. Dan uangnya pun minjam. Jadi semua hasil pinjaman. Hasil Cuma, pinjaman. nah, apakah dengan keterbatasan ini kita akan terpaku dengan itu? Tidak. Betul. Karena kami lebih fokus, keterbatasan ini jadi tantangan kita nih. Betul. Akhirnya kita buatlah. Makanya semua konsep kita rencanakan dengan baik dan matang. Dan baik dari pembuatan logo, pembuatan buku tabungan. Sebentar ya, saya coba carikan buku tabungannya dulu. Oke Bang, siap, baik. Nah, ini nih contohnya buku tabungan punyanya Bank Sampah Hamdala. Wah. Di berarti dalamnya langsung ya sama lah. Sama kayak fiturnya di bank-bank gitu. Oh iya, sama berarti Bang ya fiturnya di dalam itu. Nah, dari itu, setelah itu ya sudahlah, kita berjuang. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu juga teman-teman selain membantu lingkungan sekitar, membantu juga penanganan sampah, banyak program-program yang kami gagas setelah itu. Karena kita juga dari segi keuangan sudah mulai stabil ya. Keren. Makanya kita gagas, jangan hanya sampah yang bisa didaur ulang nih yang kita selesaikan. Karena ada juga misalnya yang tidak bisa diterima oleh pabrik, misal kayak sampah plastik, sampah sisa-sisa jajan, itu kan maksudnya bungkus-bungkus jajan itu kan nggak bisa diterima oleh pabrik. Ataupun bisa, cuma dengan nilai ekonomis yang cukup rendah. Betul. Ini juga jadi permasalahan juga untuk lingkungan. Dan itu kayaknya yang mayoritas terutama di sekolah-sekolah itu yang menjadi sampah mayoritas. Iya. Makanya kami belajarlah, searching lagi, cari-cari inovasi lagi. Ternyata kita bisa jadikan itu paving block. Paving block, ya. Betul. Dari sampah plastik itu kita jadikan paving block. Cuma karena keterbatasan alat, ya kita tidak bisa produksi secara massal. Cuma untuk satuan sudah kita buat. Keren ya. Berarti ini Bang, berkaitan dengan kandang, dengan bank sampah dulu Bang, bank sampah ini menarik ini Bang. Kira-kira kalau diterapkan di tempat-tempat yang lain itu bisa kah Bang? Atau memang perlu hal-hal, dia harus lihat beberapa hal dulu begitu baru kemudian bank sampah Hamdala ini bisa diterapkan begitu? Nah, ini sini sebenarnya teman-teman yang sering ke saya. Ihsan, saya pengen coba buat bank sampah juga. Gimana kalau saya kerjasama dengan kamu? Buat saya sih, terutama kalau memang bisa dijangkau oleh lingkungan saya, misalnya di Pamekasan atau di wilayah Madura, masih bisa saya jangkau. Itu masih bisa kalau mau kerja sama saya. Cuma kalau sudah di luar daerah, makanya saya bilang, jangan kerjasama dengan saya. Kamu buat saja sendiri, dengan sistem sendiri. Nanti bisa pakai pengalaman saya. Boleh. Nanti betul, bisa betul. lah. Gitu. Jadi, betul. Kalau saya istilahnya punya bank sampah, jangan jadi kawan saya dong. Teman-teman saya nih, terutama adik-adik saya nih. Iya betul. Juga menjadi pemilik nih, di partner gitu loh. Iya betul. Jangan jadi karyawan, nggak enak. Betul harus jadi owner, harus jadi pemegang begitu Bang ya. Betul. Baik. Oke Bang. Lanjut Bang. Makanya teman-teman kalau pengen buat bank sampah, ayo
dimanapun. Misalnya masih belum punya konsep yang matang untuk bank sampah, terutama logo ataupun apapun, bisa nanti kerjasama dengan bank sampah Hamdalah. Misalnya bank sampah Hamdalah 4, 5, ataupun selanjutnya. Iya, betul. Karena kami sebenarnya sudah punya beberapa cabang kalau di daerah sekitar 3 lah ya untuk bank sampah ini. Alhamdulillah. Jadi kalau memang mau melanjutkan untuk itu tidak masalah. Dengan kepemilikan yang lain, cuma betul. yang saya inginkan cuma satu, branding bank sampah ini kita jadikan satu untuk memperkuat gitu. Betul. Berarti intinya bisa ya Bang ya, kalau anak-anak muda sekarang itu mau buat bank sampah Hamdalah juga begitu. Tapi dengan kepemilikan sendiri begitu Bang ya. Dan ada kalau mau ingin mengambil pengalaman bisa langsung ke Bang Iksan begitu ya, iya Bang ya? Siap. Oke Bang. Menarik sekali ini Bang. Mungkin ada lagi Bang yang ingin disampaikan lagi Bang, monggo Bang. Tertarik saya juga nih sebenarnya. Ya. Karena gini dong, ada yang bilang mau buat bank sampah juga untuk KKN, salah satu teman saya juga mau. Kalau buat KKN bisa nggak? Wow, itu sangat bisa. Nah, makanya saya juga sedikit kurang pas ya ketika misalnya teman-teman KKN, bukan saya ingin mengkerdilkan apa ide mereka. Cuma kalau buat saya pribadi, kalau KKN hanya misal ngajar, terutama yang peternakan, kalau memang concernnya atau jurusannya untuk ngajar, memang sudah tugasnya. Cuma kalau ke desa hanya misal ngajar, sosialisasi, tapi tanpa adanya pergerakan dari masyarakatnya, menurut saya juga KKN yang cukup gagal ya. Apalagi hanya mengadakan misalnya JJS, mengadakan orkes, aduh, buat saya sih itu hal yang gagal buat saya ya, buat saya pribadi. Nah, makanya teman-teman itu harus ada dampak yang memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Betul. Dan itu juga bisa jadi pelajaran teman-teman ketika misal pulang ke rumahnya masing-masing. Betul Bang, betul. Wah, menarik sekali Bang, menarik. Ini Bang, karena ini juga Bang ya, waktunya tinggal 7 menit Bang. Jadi tadi kita sudah mendapatkan berbagai macam arahan mengenai tentang hal dan kemudian bank sampah dan lain sebagainya. Artinya kalau teman-teman yang masih penasaran dan lain sebagainya, saya rasa langsung bisa menghubungi Bang Iksan aja ya, begitu ya. Siap. Mungkin terakhir dari saya, pertanyaan terakhir dari saya, Abang mungkin bisa dijawab langsung oleh Bang Iksan. Kira-kira pesan untuk mahasiswa sekarang itu harus seperti apa? Kira-kira, monggo Bang. Jadi dengan adanya pandemi ini, setiap krisis pasti ada peluang. Betul. Makanya semua pengusaha sekarang mulai dari nol. Saya bisa dikatakan 70% pengusaha mulai dari nol. Makanya ini adalah kesempatan teman-teman yang memang belum punya usaha ataupun sudah merintis usaha tapi nggak besar-besar, ini mulai dari nol. Persaingan kita dari awal semuanya. Nanti tergantung dari tekad kita. Apakah kita mau maju atau tidak sebenarnya. Itu saja sih untuk jadi pengusaha. Dan yang perlu teman-teman ketahui, kalau sudah sebenarnya aktivis itu yang paling saya yakini, aktivis yang baik itu adalah aktivis yang bisa menempatkan dirinya sendiri dimanapun dia berada. Dia berada, betul. Betul sekali. Karena gini, prinsipnya saya ngutip dari salah satu founder Indonesia pokoknya Dr. Gamal, yang dia juga punya asuransi untuk asuransi kesehatan dari sampah. Saya ngutip
Saya ngutip bahasanya dia gini. Orang-orang itu tidak peduli seberapa kaya Anda, seberapa pintar Anda, dan seberapa keren Anda. Gitu. Yang Betul. orang pedulikan hanya satu, apakah adanya kita bermanfaat bagi mereka. Bagi Itu mereka, saja. oke. Menarik sekali. Oke, Bang. Siap. Menarik, Bang. Menarik, serius menarik. Ya. Karena memang kita ini, Bang, ya kita terbatas oleh waktu juga. Begitu. Harapannya diskusi-diskusi selanjutnya melalui media-media seperti ini bisa kita salurkan lagi ke adik-adik kita begitu, Bang. Karena kan kalau mau dibilang memang kondisinya kan memang agak ini, Bang, ya agak nggak seperti biasanya yang harus mempertemukan kita dan lain sebagainya. Tapi tadi saya mengutip juga tadi apa yang tadi Abang sampaikan, Abang Iksan sampaikan bahwa setiap kali ada krisis pasti itu ada peluang. Nah, ini juga peluang kita nih, peluang kita untuk bagaimana bisa memanfaatkan media untuk ya bisa meningkatkan kapasitas kita lah sebagai kader maupun sebagai pengurus begitu, Bang. Betul. Oke, Bang. Saya rasa ini, Bang, ya kami dari pengurus HMI Patrick Universitas Muhammadiyah Malang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Bang Iksan selaku alumni yang selalu tetap mengawal proses-proses di komisariat. Tak bisa apa yang kemudian kami berikan melalui material, tapi ucapan terima kasih kami hanya bisa kami sampaikan kepada Bang Iksan. Semoga Bang Iksan dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Dan selalu diberikan kelancaran untuk usaha dan kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu, Bang, dari kami. Saya tutup ya. Dan untuk selanjutnya untuk adik-adik akan ada video-video selanjutnya. Harapannya teman-teman bisa menonton dan menjadi stok pengetahuan bagi teman-teman juga gitu. Saya tutup. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.